You be saying no, 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 then saying yes, 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 'cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my, 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 my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Ine Ayu Ringo dengan NIM 2202030111 dan teman saya yang bernama Cut Nopi dengan NIM 2202030151. Nah, di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan isi dari makalah kami yang mengenai akad kemitraan di dalam bisnis. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai apa itu kemitraan di dalam bisnis, ada baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai bagaimana sih pengantar singkat tentang pentingnya kemitraan ini di dalam dunia bisnis. Nah, kemitraan di dalam dunia bisnis telah menjadi salah satu strategi yang paling efektif yang diadopsi oleh banyak perusahaan untuk menghadapi tantangan yang ada di perusahaan yang terus berkembang. Nah, pada intinya, kemitraan adalah tentang kolaborasi dua atau lebih entiti yang bersepakat bekerja sama di dalam satu usaha dengan tujuan yang sama. Nah, di dalam bisnis, kemitraan ini tidak hanya mencakup mengenai berbagai sumber daya, tetapi juga berbagai visi dan strategi untuk mencapai sasaran yang akan lebih besar. Salah satu alasan utama kemitraan ini dianggap penting adalah karena kemitraan ini menciptakan sinergi yang kuat, di mana sinergi ini memungkinkan dua atau lebih entiti menciptakan lebih banyak nilai ketika mereka bekerja sama dibandingkan mereka bekerja secara terpisah. Nah, itulah penjelasan secara singkat mengenai pentingnya peran kemitraan di dalam dunia bisnis. Nah, selanjutnya, apa sih itu definisi dari akad kemitraan di dalam dunia bisnis? Nah, akad kemitraan di dalam dunia bisnis adalah sebuah perjanjian yang resmi dan sah yang sesuai dengan syariat Islam yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang ingin melakukan kerjasama. Nah, di dalam akad ini, setiap pihak harus setuju dan saling membantu membagi risiko, keuntungan, dan tanggung jawab mereka sesuai dengan ketentuan yang telah mereka sepakati sebelumnya. Nah, akad kemitraan ini menekankan prinsip keadilan, transparan, dan saling percaya dengan pihak lain. Nah, sehingga tidak ada pihak lain yang akan dirugikan di masa yang akan datang. Nah, bentuk kerjasama ini dapat berupa bentuk usaha bersama di mana semua pihak berkontribusi mengenai modal, tenaga, atau keahlian yang sesuai dengan peran mereka masing-masing. Nah, tujuan dari kemitraan ini adalah untuk mengembangkan bisnis secara bersama dengan mengikuti prinsip syariah sehingga hasil dari prosesnya tidak melanggar atau tidak melenceng dari ajaran agama Islam. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip akad kemitraan. Nah, prinsip-prinsip akad kemitraan ini terbagi dari 7 prinsip. Nah, yang pertama yaitu kesepakatan bersama. Nah, prinsip ini menegaskan pentingnya adanya persetujuan di antara semua pihak sebelum memulai kemitraan. Nah, setiap mitra harus terlibat dalam proses negosiasi untuk menentukan syarat dan ketentuan untuk mengatur kerjasama tersebut. Nah, termasuk apa peran masing-masing pihak. Nah, kesepakatan ini menjadi landasan untuk menghindari konflik di masa mendatang. Nah, yang kedua yaitu keberanian untuk berinvestasi. Nah, kemitraan memerlukan komitmen dari semua mitra untuk melakukan investasi, baik berupa modal, waktu, maupun sumber daya lainnya. Nah, keberanian ini akan menunjukkan keseriusan masing-masing pihak dalam menjalankan usaha bersama dan mencapai tujuan yang mereka inginkan. Nah, ini menciptakan rasa kepemilikan mereka yang lebih besar terhadap proyek kemitraan mereka. Nah, yang ketiga yaitu transparansi. Transparansi adalah kunci dalam menjaga kepercayaan antara mitra.
Nah, setiap pihak harus terbuka dalam hal komunikasi, terutama terkait dengan aspek finansial, pengelolaan, serta hasil dari usaha yang dijalankan. Nah, dengan terciptanya transparansi, maka setiap mitra dapat merasa aman dan yakin bahwa tidak ada yang disembunyikan. Nah, prinsip yang keempat yaitu saling menguntungkan. Nah, prinsip ini menuntut adanya pembagian hasil yang adil dan proporsional berdasarkan kontribusi masing-masing mitra. Nah, setiap mitra harus merasakan manfaat dari kemitraan yang mereka jalanin. Jika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan itu akan berpotensi merusak hubungan kemitraan tersebut. Nah, yang kelima adalah prinsip komitmen. Nah, komitmen adalah prinsip fundamental yang harus dimiliki oleh semua mitra. Setiap individu harus berkomitmen untuk menjalankan perannya dengan baik dan memberikan dukungan penuh terhadap kemitraan tersebut. Nah, yang keenam yaitu fleksibilitas. Dunia usaha sering sekali berubah dengan cara yang sangat cepat, sehingga kemitraan harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Nah, fleksibilitas ini mencakup kemampuan untuk merubah strategi, mendiversifikasi produk, atau mencari peluang baru yang mungkin akan datang. Nah, kemitraan yang kaku dapat menghadapi tantangan yang lebih besar dalam dinamika pasar. Nah, yang terakhir yaitu penyelesaian sengketa. Nah, di dalam hubungan bisnis, kemungkinan terjadinya yang namanya konflik. Nah, oleh karena itu, penting untuk memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan telah disepakati bersama. Nah, hal ini bisa mencakup mediasi atau cara lain yang dianggap efektif untuk menyelesaikan permasalahan tanpa mengganggu hubungan kemitraan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu implementasi akad kemitraan dalam dunia bisnis. Yang pertama ada akad musyarakah. Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu dengan kontribusi modal dari setiap pihak. Dalam kolaborasi ini, semua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sesuai dengan proporsi kontribusi modal yang disepakati. Implementasi akad musyarakah dalam dunia bisnis ada contohnya itu usaha bersama. Jadi ada 3 pengusaha sepakat untuk membuka restoran bersama, masing-masing menyetor modal dengan proporsi 40%, 30%, dan 30%. Keuntungan yang dihasilkan dari restoran akan dibagi sesuai persentase ini. Jika restoran berhasil, keuntungan akan dibagi setiap tahunnya. Yang kedua, pembiayaan proyek. Dalam pembangunan infrastruktur, beberapa kontraktor dapat menggabungkan modal untuk membangun gedung perkantoran. Setiap kontraktor bertanggung jawab atas aspek tertentu dari proyek dan keuntungan dari sewa gedung dibagi sesuai kontribusi modal. Yang ketiga contohnya yaitu pengelolaan investasi. Grup investor dapat membentuk sinergi untuk berinvestasi dalam saham atau properti. Misalnya, 3 individu menginvestasikan dana di beberapa properti dan dari hasil sewa mereka berbagi keuntungan berdasarkan kontribusi masing-masing. Yang kedua, akad mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama di mana satu pihak yaitu pemilik modal memberikan modal sementara pihak lainnya atau pengelola menjalankan usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali ada kelalaian dari si pengelola. Implementasi mudharabah dalam dunia bisnis yang pertama yaitu pinjam usaha. Contohnya yaitu bank syariah memberikan pembiayaan kepada seorang pengusaha untuk membuka toko. Dalam kesepakatan, bank menyetujui untuk menerima 30% dari keuntungan bersih bisnis tersebut sebagai imbalan. Pengusaha tidak perlu mengembalikan sejumlah uang sebagai pinjaman karena bank mengambil bagian dari keuntungan.
Yang kedua, investasi di startup. Contohnya itu seorang investor menginvestasikan modal di sebuah startup teknologi. Dalam kesepakatan, mereka sepakat bahwa investor akan menerima 25% dari keuntungan yang dihasilkan. Jika startup tersebut mengalami kerugian, investor tidak akan menuntut pengembalian modal. Contoh yang ketiga yaitu program pertanian. Investor memberikan modal kepada petani untuk memulai usaha pertanian. Dalam perjanjian, keuntungan hasil panen akan dibagikan 60% untuk petani dan 40% untuk investor. Apabila hasil panen kurang bagus, investor menanggung kerugian tanpa meminta pengembalian modal. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan akad kemitraan. Kelebihan akad kemitraan, akad musyarakah dan mudharabah tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir, sehingga sejalan dengan prinsip dasar dalam Islam, ini menjadikannya alternatif etis dan halal bagi umat Islam yang ingin berbisnis sesuai syariat. Yang kedua, mendorong keadilan ekonomi. Sistem bagi hasil memungkinkan pembagian keuntungan secara proporsional dan adil. Dalam musyarakah, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi modal. Dalam mudharabah, keuntungan juga dibagi sesuai rasio yang disepakati, sementara kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal selama tidak ada kelalaian dari si pengelola. Hal ini menciptakan sistem yang adil dan tidak memberatkan salah satu pihak. Kelebihan yang ketiga yaitu meningkatkan akses terhadap modal. Akad mudharabah memberi kesempatan kepada para pengusaha, pemula, petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro yang memiliki keterampilan, namun tidak memiliki modal untuk mendapatkan akses pembiayaan. Ini menjadi solusi bagi kelompok masyarakat yang sebenarnya sulit mengakses dana dari bank konvensional karena keterbatasan jaminan atau skor kredit. Yang keempat yaitu mendorong partisipasi dalam kolaborasi. Musyarakah memungkinkan para mitra untuk ikut terlibat aktif dalam pengelolaan bisnis, baik dari sisi modal maupun manajerial. Hal ini dapat menciptakan kerjasama yang erat, meningkatkan rasa tanggung jawab, dan memperkuat ikatan kemitraan antara para pelaku dan usaha. Yang kelima, fleksibel dan adaptif terhadap berbagai sektor usaha. Bank musyarakah maupun mudharabah dapat diterapkan dalam berbagai sektor modal, dari perdagangan, pertanian, perikanan, manufaktur, hingga industri teknologi modern. Fleksibilitas ini menjadikannya relevan dan mudah diadopsi oleh berbagai kalangan. Yang keenam yaitu menumbuhkan ekonomi real. Karena dana yang dikelola diarahkan langsung ke kegiatan produktif, akad kemitraan membantu menumbuhkan sektor real dan menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini berbeda dengan sistem bunga, di mana dana lebih banyak berputar dalam sektor finansial. Selanjutnya yaitu kekurangan akad kemitraan. Yang pertama, adanya resiko informasi yang tidak seimbang. Salah satu tantangan terbesar dalam akad kemitraan, khususnya mudharabah, adalah potensi penyalahgunaan informasi. Pengelolaan usaha yang tidak jujur dapat menyembunyikan pendapatan, mengatur laporan keuangan, atau mengklaim kerugian palsu agar tidak membagikan keuntungan. Jika tidak ada pengawasan ketat, hal ini bisa merugikan pihak pemilik modal. Yang kedua yaitu kesulitan dalam pengawasan dan monitoring dibandingkan pembiayaan berbasis bunga dengan angsuran tunjangan. Sistem bagi hasil memerlukan pemantauan usaha secara lebih detail dan berkelanjutan. Lembaga keuangan syariah harus memiliki sistem pelaporan yang kuat agar dapat menilai kinerja usaha dengan akurat. Ini seringkali membutuhkan sumber daya dan waktu yang lebih besar. Yang ketiga yaitu ketergantungan pada kejujuran dan amanah pengelola. Dalam akad mudharabah, keberhasilan kerjasama
sangat tergantung pada integritas dan profesionalisme pengelola usaha. Jika pengelola lalai, tidak kompeten, atau tidak amanah, maka potensi kerugian meningkat dan pemilik modal bisa mengalami kerugian besar. Yang keempat, konflik antara mitra usaha. Dalam akad musyarakah, keterlibatan semua mitra dalam pengambilan keputusan bisa menjadi tantangan tersendiri. Perbedaan visi, gaya kepemimpinan, dan tujuan usaha bisa menyebabkan konflik internal yang menghambat perkembangan bisnis. Yang kelima, tidak cocok di semua jenis usaha. Beberapa jenis usaha dengan margin keuntungan yang fluktuatif atau dengan sistem akuntansi yang belum tertata rapi akan sulit dihitung keuntungan bersihnya secara transparan. Dalam kasus seperti ini akan bagi hasil menjadi sulit diterapkan secara adil dan efisien. Selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus kerjasama modal antara petani dan investor dalam akad musyarakah. Jadi ada seorang petani di Jawa Tengah yang punya lahan yang cukup luas, tetapi dia nggak punya cukup uang buat beli bibit, pupuk, bayar pekerja. Di sisi lain ada seorang investor yang pengen invest di usaha yang halal dan ngasih manfaat. Jadi akhirnya mereka membuat kerjasama. Jenis kerjasamanya mereka menggunakan akad musyarakah, yaitu kerjasama di mana dua pihak atau lebih gabungan modal, bisa uang, tenaga, atau aset, terus untung dan ruginya dibagi sesuai kesepakatan. Jadi mereka membuat kesepakatan yaitu petani nyumbang lahan dan tenaganya buat ngurusin pertanian, dan investor nyumbang dana sebesar 50 juta rupiah buat semua kebutuhan pertanian. Keuntungannya bakal dibagi 60% buat petani dan 40% buat investor. Kalau rugi, investor yang nanggung karena dia yang keluarin uangnya. Setelah panen, untung bersih didapat 20 juta, jadi petani dapat 12 juta.